Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Maya Nusyahya dengan NIM 1860205222148 dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar pembelajaran. Yang pertama ada hakikat belajar. Hakikat belajar merupakan proses pengambilan informasi, pemahaman, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan baru oleh individu. Belajar melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan dan melibatkan perubahan dalam pikiran, sikap, dan perilaku. Hakikat belajar juga mencakup proses pembentukan hubungan antara informasi yang baru dipelajari dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang selanjutnya ada konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu konsep kuantitatif, institusional, dan kualitatif. Yang pertama, konsep kuantitatif. Pembelajaran secara kuantitatif merupakan penularan pengetahuan dari guru kepada murid. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimiliki hingga dapat menyampaikan kepada siswa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, konsep institusional. Pembelajaran secara institusional berarti penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Di sini, guru dituntut untuk siap mendapatkan berbagai teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang memiliki berbagai macam pedoman individual. Yang ketiga, konsep kualitatif. Pembelajaran secara kualitatif berarti upaya untuk memudahkan kegiatan belajar siswa. Peran guru dalam pembelajaran tidak sekedar mengajarkan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efisien. Materi selanjutnya ada landasan filsafat. Landasan filsafat dalam konsep dasar pembelajaran adalah seperangkat pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan. Landasan ini memberi perspektif filosofis terhadap seorang calon pendidik dalam memandang, menyikapi, serta melaksanakan tugasnya. Landasan filosofis pendidikan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada landasan psikologis. Psikolog pendidikan adalah cabang ilmu psikolog yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikolog pendidikan berperan penting dalam dunia pendidikan, baik dalam kurikulum pendidikan, sistem pembelajaran, hingga sistem penilaian yang diterapkan. Landasan psikologis proses pendidikan mempelajari situasi pendidikan dengan fokus utama interaksi pendidikan, yaitu interaksi antara siswa dengan guru yang berlangsung dalam suatu lingkungan. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek atau studi pendidikan yang bersumber sosiolog. Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan saling kerjasama, rukun, bersahabat, saling membantu sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Fungsi landasan sosiologis pendidikan adalah sebagai dasar atau acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersumber dari sosiologi. Dari selanjutnya ada unsur pembelajaran. Unsur pembelajaran dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan dapat diartikan bahwa guru melakukan latihan sebelum menjalani proses pembelajaran bersama siswa. Dalam tahap persiapan, guru mempersiapkan pembelajaran meliputi: yang pertama, menyusun program tahunan atau prota. Yang kedua, menyusun program semester atau promes. Yang ketiga, mengembangkan silabus. Yang keempat, menyusun program pengembangan penilaian. Yang kelima, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keenam, menyusun instrumen penilaian dan program perbaikan atau pengayaan. Dan yang ketujuh, menyiapkan media dan alat pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap penyampaian. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu pertama, kegiatan awal yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah kegiatan utama proses pembelajaran untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu kegiatan akhir. Kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang ketiga yaitu tahap latihan. Dalam tahap latihan,
Peran dari pendidik adalah sekedar menyediakan proses pembelajaran yang baik dan juga menciptakan suasana belajar di kelas yang menunjang kelancaran pelaksanaan pelatihan. Tujuan dari tahap pelatihan ini adalah untuk memungkinkan siswa agar dapat menyerap dan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang baru dengan menggunakan beberapa cara. Misalnya dialog kelompok, artikulasi individu, aktivitas refleksi atau pemecahan masalah, permainan dalam belajar, aktivitas pemrosesan, tinjauan kolaboratif, dan pengajaran yang mencakup kegiatan praktik. Dan yang terakhir adalah penampilan hasil. Tahap penampilan hasil merupakan tahapan terakhir dalam siklus pembelajaran. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, serta membantu peserta didik belajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. Ada beberapa sarana pembelajaran untuk penampilan hasil. Di antaranya, yang pertama ada kelompok dukungan berdasar tim, dan yang kedua ada mentoring lanjutan.